Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Sudaningsi. Saya adalah mahasiswa S2 Pariwisata dari Sekolah Tinggi Ambarukmo, Pariwisata Ambarukmo di Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan judul Identifikasi Potensi Destinasi Wisata di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan adalah kampung halaman saya. Baik, saya akan mulai untuk presentasinya. Baik, saya akan menjelaskan kembali. Nama saya Rani Sudaningsi. Saya memiliki nomor induk mahasiswa 24120305. Hari ini saya akan mempresentasikan uh, tentang tugas kuliah saya, yaitu identifikasi potensi destinasi wisata di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Baik, saya akan mulai presentasinya. Kabupaten 50 Kota adalah salah satu daerah atau kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kotanya yaitu Sari Lama. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa dari gambar peta di samping dapat dilihat bahwa yang berwarna putih ini adalah Sumatera Barat dengan berwarna merah adalah Kabupaten 50 Kota. Nah, yang putih kecil ini adalah Kota Payakumbuh. Jadi Kota Payakumbuh itu dikelilingi oleh Kabupaten 50 Kota. Nah, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, sehingga menjadi pintu gerbang utama jalur darat dari arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Dan secara geografis, wilayahnya didominasi oleh lembah, perbukitan, pegunungan, dan aliran sungai yang menjadikannya kaya akan potensi daya alam, sumber daya alam, dan pariwisata. Nah, untuk potensi alam di Kabupaten 50 Kota itu sendiri, di sini saya akan membaginya menjadi tiga, yaitu wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Nah, untuk wisata alamnya dapat kita lihat bahwa ada Lembah Harau, air terjun Lubuk Putih, Gua Langkuy, Batang Tabi, Bumi Perkemahan Gua Lago, Padang Mateh, Kepalo Banda, Panorama Kaikole, Amai View, dan Bukit Pasua, Serasah Tujuh Tingkat, Puncak Sago, dan banyak destinasi yang wisata alam. Nah, selanjutnya wisata buatannya, kita memiliki Sago Park, Queen Park Boncah Godang, Torang Sari Bulan, Ulang Montong, Kelok Sambilan, Waterpark Air Babar, Gua Rondah, dan Embun Baboy. Nah, untuk wisata budayanya sendiri, di sini memiliki Rumah Gadang Sungai Baringin, Kampung Sarugo, Rumah Gadang Ukiran Cino, Talempong Batu, Rumah Gadang Durian Tinggi, dan di sini ada gambar dari destinasi-destinasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah gambar dari Bumi Perkemahan Guolago yang bagian atas ini, dan yang di bawah tengah ini adalah gambar dari Lembah Harau, dan yang di bawah ini adalah gambar dari Talempong Batu. Nah, kita mulai ke destinasi unggulan. Jadi, dari banyaknya destinasi yang ada di Kabupaten 50 Kota, yang menjadi ikon atau destinasi paling unggul di kabupaten ini, yang pertama adalah Lembah Harau. Nah, Lembah Harau ini adalah ikon utama karena di Lembah Harau terdapat tebing-tebing tinggi yang menjulang, tebing-tebing granit ini memiliki tinggi 100 sampai 150, dan juga di Lembah Harau dia memiliki banyak air terjun yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke sana. Dan Lembah Harau sendiri disebut sebagai Yosemite of Indonesia, di mana Lembah Harau ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai panjat tebing, trekking, dan ekowisata. Selain Lembah Harau, kita juga punya jembatan layang Kelok 9. Nah, ini merupakan ikon buatan yang terkenal berupa jalan layang modern yang membentang di tengah perbukitan, di mana jadi spot foto ikonik dan area rest area wisatawan lintas provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Riau. Nah, apa yang membedakan jembatan ini dibandingkan jembatan lain? Yang pertama adalah jembatan ini itu terletak di lembah
antara bukit. Nah, bukit-bukit yang membatasi si jembatan ini itu masih asri, masih penuh dengan pepohonan. Jadi ketika kita berdiri di jembatan, kita akan melihat pemandangan yang sangat menyejukkan mata dengan banyak pepohonan, serta sangat bagus untuk sebagai spot foto Instagramable untuk ke anak-anak sekarang. Nah, untuk destinasi yang mungkin akan bisa memiliki potensi untuk dikembangkan, menurut saya yang pertama adalah Kapalubanda. Nah, jadi Kapalubanda ini merupakan sumber mata air alami yang jernih, di mana terletak di Nagari Taram, dan wisata ini sangat cocok jika dikembangkan dalam wisata airnya. Ya, jadi Kapalubanda ini sendiri itu adalah suatu sungai dengan lebar yang sangat luas yang dengan yang memiliki lebar yang sangat lebar gitu kan. Maksudnya tuh yang kayak sungainya itu sangat luas sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi wisata air. Nah, sayangnya saat ini di sana cuma ada destinasi wisata airnya yaitu Raki, yaitu uh, sampan atau yang terbuat dari bambu yang disusun, itu rakit ya. Kalau di Indonesia kita nyebutnya rakit, tapi di Padang kita menyebutnya raki. Nah, kita lanjut ke kedua, yaitu yang mungkin memiliki potensi menurut saya adalah Menhir Mai. Jadi Menhir Mai ini adalah padang pekuburan atau perkuburan pada zaman dahulu, di mana di sini setiap kuburan itu memiliki batu sebagai penandanya. Nah, batu di sini tuh sangat unik. Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil gitu. Nah, ini tuh tergantung dari kedudukan yang meninggal itu sendiri di dalam masyarakat. Apa dia orang alim ulama, penghulu, nah itu akan tinggi batunya, akan besar batunya. Nah, jika mereka hanya rakyat biasa, mungkin mereka batunya sangat kecil atau mungkin ada yang tidak pakai batu. Nah, seperti itu untuk pemain ini sendiri. Nah, menurut saya Menhir Mai ini tuh sangat bagus untuk dikembangkan karena ini adalah perpaduan wisata alam dan sejarah dengan nilai budaya serta nilai legenda lokal. Kita masuk ke data kunjungan wisatawan di Kabupaten 50 Kota. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Badan Statistik 50 Kota, di mana data ini diperbaharui terakhir pada tanggal 9 Oktober 2024. Di sini saya mengambil 5 tahun, yaitu 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di grafik satu kita temukan bahwa dari 5 tahun ini yang paling tinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah kunjungan yaitu 1.557.402 wisatawan. Nah, di grafik 2 kita temukan bahwa uh, tuh, yang grafik satu kita temukan bahwa yang paling banyak itu adalah 2021 dan yang penyumbang paling banyak adalah wisatawan Nusantara. Di grafik 2 ini kita melihat bahwa wisatawan itu yang paling tinggi adalah wisatawan Nusantara paling tinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah 1.557.402. Nah, untuk wisatawan mancanegaranya yang paling banyak itu di tahun 2019. Nah, ini diindikasikan karena COVID-19 itu kan mulai muncul di akhir tahun 2019. Nah, jadi dapat dilihat bahwa memang kunjungan mancanegara itu sebelum COVID sangat tinggi gitu kan. Nah, kita tahu setelah COVID, Indonesia itu sangat memperketat untuk jalur uh, kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, ini juga mempengaruhi dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten 50 Kota. Nah, untuk akomodasi di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, dari tabel yang pertama kita lihat bahwa Kabupaten 50 Kota tidak memiliki hotel berbintang di atas bintang 1. Jadi mereka hanya punya hotel berbintang 1. Namun mereka memiliki banyak homestay-homestay yang menjadi favorit dari wisatawan serta memiliki ulasan-ulasan positif serta rating yang bagus di platformnya.
Nah, untuk Kota Payakumbuh yang dimana kita di awal saya sudah menjelaskan bahwa Kota Payakumbuh itu berada di tengah-tengah dari Kabupaten 50 Kota. Nah, jadi kalau wisatawan berkunjung ke Kabupaten 50 Kota, mereka dapat menginap di Kota Payakumbuh. Di Kota Payakumbuh, di sini juga masih ada hotel itu cuman ada hotel bintang 2 sampai bintang 3, belum ada bintang 4 dan bintang 5. Nah, untuk akomodasi di Kabupaten 50 Kota, memang untuk fasilitas hotel berbintangnya masih sangat kurang. Nah, untuk aksesibilitas Kabupaten 50 Kota. Pertama kita lihat dari jalur darat. Nah, jalur darat seperti yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa Kabupaten 50 Kota itu merupakan jalan raya nasional menghubungkan Padang Bukit Tinggi Payakumbuh Pekanbaru. Di mana jalur ini melewati Kelok 9 yang merupakan ikon sekaligus akses utama uh, transportasi antar provinsi. Nah, untuk modal transportasinya, kalau di darat kita bisa menggunakan bus, travel. Jadi kalau Pekanbaru Padang itu sangat banyak sekali travel. Nah, kedua itu travel minibus seperti Elf. Nah, untuk kendaraan pribadi dan sewa juga ada. Dan untuk transportasi lokal seperti angkot, ojek itu juga tersedia di Kota Payakumbuhnya. Tapi ya untuk kabupaten masih sangat minim untuk angkot. Tapi uh, untuk sampai ke destinasi wisata seperti Lembah Harau itu masih bisa digunakan angkot. Seperti itu. Namun akses ke objek wisata alam lebih nyaman digunakan yaitu adalah kendaraan pribadi. Nah, untuk akses udaranya, jadi Kabupaten 50 Kota ini bisa dikunjungi dari dua bandara, yaitu Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru. Di mana untuk Bandara Internasional Minangkabau itu jaraknya sekitar 135 kilometer dan untuk Sultan Syarif Kasim itu 150 kilometer. Dari bandara, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan dengan bus, travel, atau kendaraan sewa lainnya ke Kabupaten 50 Kota. Sedangkan untuk akses laut, sebenarnya Kabupaten 50 Kota ini tidak memiliki pelabuhan, kita hanya memiliki pelabuhan di Padang. Nah, karena kan kita tahu bahwa Kabupaten 50 Kota itu daratan pegunungan gitu, dataran pegunungan. Jadi untuk pelabuhan sendiri sangat jauh, yaitu kita tempuh dengan waktu 4 sampai 5 jam. Kalau kita dari pelabuhan ke Kabupaten 50 Kotanya, seperti itu. Nah, untuk fasilitas pendukung pariwisata di Kabupaten 50 Kota itu untuk Tourism Information Center-nya itu sudah ada, yang dimana yang menjadi Tourism Information Center-nya adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Dan juga untuk beberapa loket seperti objek wisata seperti Lembah Harau dan Kepala Banda Taram itu sudah ada juga informasi tentang uh, informasi secara konsultasi ringkas tentang yang diberikan kepada wisatawan dari orang yang menjaga di pos loket tersebut. Nah, untuk fasilitas keuangan seperti bank dan ATM itu sendiri sudah sangat tersedia di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh sendiri, yaitu mulai dari Bank Nagari, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA itu mudah untuk diakses. Nah, untuk fasilitas kesehatannya di sini punya RSUD Ahmad Darwis di Sarilama yang merupakan rumah sakit utama kabupaten. Nah, untuk yang kedua adalah RS Ibnu Sina dan RS Ahmad Anan WD di Kota Payakumbuh, akses dekat dengan destinasi wisata. Nah, untuk puskesmas tersedia di setiap kecamatan serta klinik kesehatan kecil di sekitar Nagari. Untuk rest areanya, yang pertama itu Kelok 9 yang bisa dijadikan sebagai rest area bagi wisatawan yang datang dari Pekanbaru. Nah, untuk rest area kecil bisa kita temukan di warung-warung yang ada di sekitar objek wisata, serta beberapa kafe dan rumah makan tradisional yang juga berfungsi sebagai rest area. Nah, selanjutnya untuk fasilitas gedung pariwisata pendukung pariwisata di Kabupaten 50 Kota. Nah, sebenarnya dari segi gedung untuk konferensi itu masih sangat kurang. Di Kabupaten 50 Kota sendiri itu hanya ada satu yaitu gedung pesta. Nah, di mana sebenarnya gedung pesta ini tuh sering digunakan sebagai tempat untuk pesta pernikahan. Nah, ini berada di Kecamatan Mungka. Nah, untuk kapasitasnya lebih kurang 1.000 orang. Jadi
masih tergolong sedang gitu. Dan kalau untuk hotel kan kita tahu bahwa di Kabupaten 50 Kota itu belum memiliki hotel berbintang di atas bintang satu. Nah, untuk event tahunan yang diadakan di Kabupaten 50 Kota, yang pertama adalah Pasar Harau Art dan Kultur Festival, di mana ini diselenggarakan di Lembah Harau yang biasa dilakukan pada bulan Oktober. Nah, festival ini menampilkan pertunjukan seni tradisional dan serta kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon sebagai bagian dari kampanye pelestarian alam. Yang kedua adalah Festival Bundo Kanduang. Nah, kita tahu bahwa Bundo Kanduang itu adalah ibu adat atau seorang wanita yang dianggap sebagai ibu dari kaum tertentu seperti itu. Nah, ini biasanya digelar pada bulan Juni, yaitu menampilkan lomba dan kegiatan budaya yang melibatkan Bundo Kanduang itu sendiri dan komunitas generasi muda. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah event Festival Bakajang. Jadi Festival Bakajang ini adalah tradisi budaya masyarakat Kabupaten 50 Kota berupa arak-arakan perahu atau kita disebut dengan kajang di sungai. Nah, waktu pelaksananya itu biasanya di 1 Muharram, yaitu ketika Lebaran Idul Fitri seperti itu. Nah, itu sangat ramai banget untuk event Bakajang ini karena banyak orang yang tertarik gitu karena banyak kapal-kapal yang dihias seperti kapal pesiar dan macam-macam seperti itu sangat menarik. Nah, untuk faktor kekuatan destinasi wisata di Kabupaten 50 Kota itu sendiri, yang pertama itu adalah keindahan alam yang mempesona. Karena kita tahu bahwa Kabupaten 50 Kota itu memiliki landscape tebing granit, lembah hijau, dan panorama alam unik serta jarang ditemukan di daerah lain. Nah, ini memiliki destinasi seperti Lembah Harau, Kepalo Banda, Gunung Sagu, Bukit Batu Manda, serta puluhan air terjun. Nah, ini sangat menarik untuk keindahan alam dan mempesonanya. Nah, untuk kekayaan budaya dan sejarah Minangkabau, tradisi adat dan kesenian Minangkabau masih hidup menjadi daya tarik wisata budaya. Ada rumah gadang, Kampung Sarugo, Talempong Batu, Menhir Mae, Rumah Tan Malaka, dan Museum Bela Negara. Nah, untuk yang ketiga, lokasinya sangat strategis, yaitu berada di jalur Padang Pekanbaru, menjadi Mekar 50 kota sebagai titik transit wisatawan antar provinsi. Nah, itu beberapa faktor yang memperkuat destinasi di Kabupaten 50 kota. Untuk faktor kelemahannya, yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, seperti kayak kalau sampai ke gerbang destinasi itu masih jalan besar, masih jalan lintas provinsi. Tapi ketika masuk ke dalam destinasinya itu sendiri, itu biasanya jalannya masih sangat kecil. Kalau bisa pun 1 mobil. Nah, ini tuh sebenarnya sangat mempersulit. Namun, sebenarnya untuk Lembah Harau sendiri, ketika event-event Lebaran atau liburan nasional yang banyak pengunjung, mereka akan membuat jalan satu arah, jadi masuk dan keluarnya itu berbeda. Namun sebenarnya ini harusnya dapat kita tingkatkan agar mempermudah dari wisatawan ini mencapai titik dari destinasi itu sendiri. Nah, fasilitas umum seperti parkir, toilet, musola, dan transportasi umum masih sangat minim. Nah, mungkin ini dapat ditingkatkan kembali. Untuk kekurangan akomodasi berstandar. Jadi kayak tidak adanya hotel berbintang yang ada satu itu pun tidak resmi gitu kan. Nah, kalau secara resmi itu bintang 1 sampai 5 itu masih belum ada. Sedangkan harusnya setempat destinasi itu harus ada hotel yang berbintang. Nah, untuk akomodasi itu masih didominasi oleh homestay dan penginapan sederhana sehingga kurang menarik wisatawan kelas menengah atas dan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi di Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, tiga itu adalah promosi dan branding belum optimal. Jadi banyaknya destinasi indah, namun belum dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Di mana media digital dan paket wisata belum maksimal. Jadi belum ada paket wisata seperti Bromo dan yang lain itu kan sudah ada, sedangkan di Kabupaten Kota belum ada. Nah, sarana pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten 50 Kota, yang pertama itu adalah kita harus meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, seperti perbaikan jalan ke objek wisata, yang paling bagus itu kan Lembah Harau, Kepala Banda, Taram, dan Bukit Manda itu harusnya destinasi wisatanya untuk akses jalannya harusnya dibuat lebih lebar lagi. Nah, untuk penyediaan transportasi umum dan angkutan wisata, harusnya dari pusat kota ke destinasi ada angkutan transportasi umum yang mempermudah masyarakat
yang datang untuk berkunjung ke destinasi wisata. Nah, ketiga itu penambahan fasilitas umum seperti toilet, parkir, musola, dan rest area. Untuk penguatan akomodasi dan hospitality, di sini mendorong hadirnya hotel berbintang atau resort dengan standar internasional, meningkatkan kualitas homestay berbasis nagari dengan pelatihan pelayanan dan hospitality training. Nah, untuk yang ketiga yaitu digitalisasi dan promosi wisata. Optimalisasi promosi melalui media sosial, website resmi, dan platform booking online, serta pembuatan branding destinasi, contohnya 50 kota, The Land of the Hero Value, kayak gitu. Nah, atau pembuatan aplikasi wisata berbasis peta destinasi, event, kuliner, dan akomodasi. Jadi buat paket wisata gitu. Nah, yang keempat adalah pengembangan event dan atraksi wisata. Menjadi seperti yang kita tahu bahwa adanya Pasar Harau dan Kultur Festival sebagai event internasional gitu. Jadi menarik wisatawan dari mancanegara. Pengembangan festival kuliner Minangkabau seperti kita tahu bahwa di Padang itu ada rendang. Nah, kalau di Payakumbuh atau di Kabupaten Lima Kota itu ada rendang Talua. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai uh, event festival kuliner gitu. Nah, kalau sate di Padang itu di Kabupaten Lima Kota ada sate dangun-dangun dengan ciri khasnya kuahnya yang kuning, serta adanya lamang tapai yaitu yang dari lamang yang dibakar dengan bambu. Nah, itu juga sangat menarik menurut aku kalau kita kembangkan sebagai daya tarik gastronomi. Serta menambahkan event olahraga seperti rafting, rock climbing, dan trail run. Untuk saran khusus pengembangan event dan MICE di Kabupaten 50 Kota, yang pertama itu adalah penyediaan infrastruktur MICE. Jadi kita membangun gedung pertemuan dan conference hall berstandar internasional dengan kapasitas besar, fasilitas audio visual, ruang rapat modern, memanfaatkan hotel dan resort di Payakumbuh sebagai pusat MICE sekaligus mendorong hadirnya hotel-hotel berbintang 4-5. Nah, menyediakan transportasi wisata khusus, shuttle bus, akses bandara via Padang atau Pekanbaru. Nah, selanjutnya peningkatan SDM IC, melatih event organizer lokal agar dapat profesional dalam mengelola event berskala besar. Nah, pelatihan hospitality untuk melayani tamu event internasional, pemandu wisata bersertifikat bilingual Indonesian bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak lebih banyak kita melatih SDM mulai dari event IO-nya, terus dari tour guide-nya seperti itu. Nah, untuk branding dan promosi Mice Destination. Jadi menjadikan 50 kota sebagai Eco Mice Destination, di mana event berbasis alam, budaya, dan sustainability, di mana promosi digital melalui website, media sosial, dan platform event internasional. Membuat tagline khusus, misalnya Me in Nature Experience Culture 50 kota gitu. Nah, untuk keberlanjutan dan Green Mice seperti event ramah lingkungan, pengurangan plastik sekali pakai, manajemen sampah, dan penggunaan produk lokal. Nah, menjadikan Mice tidak hanya sebagai kegiatan formal, tapi juga sarana promosi budaya dan kelestarian alam. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari banyaknya yang sudah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan. Yang pertama adalah Kabupaten 50 Kota memiliki potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan buatan yang sangat beragam, di mana ini dapat dikembangkan dengan ikon utamanya adalah Lembah Harau dan Kelok 9. Nah, potensi wisata masih ditopang keunikan alam, kekayaan budaya Minangkabau, serta strategi di jalur Padang, serta lokasinya strategis di jalur Padang Pekanbaru. Nah, inilah potensi wisata yang sangat bagus yang menopang Kabupaten 50 Kota. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah data kunjungan menunjukkan wisatawan Nusantara mendominasi, sementara wisatawan mancanegara menurun akibat pandemi. Nah, mungkin nextnya kita dapat membuat menarik perhatian mancanegara untuk datang lagi ke Kabupaten 50 Kota. Yang keempat adalah fasilitas pendukung sudah tersedia seperti Tourism Information atau TIC Bank, rumah sakit, rest area, tetapi masih terbatas pada beberapa titik. Jadi masih beberapa titik yang ada dari fasilitas-fasilitas ini. Nah, untuk kelima, kelemahan utama pariwisata adalah keterbatasan infrastruktur, akses jalan, fasilitas umum, ketiadaan hotel berbintang, dan promosi yang belum optimal.
Angka 7 itu event budaya tahunan seperti Pasahara Art, Culture Festival, Festival Bakajan, dan Festival Bondo Kandung merupakan daya tarik penting yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk kedelapan itu adalah sektor event MICE, hmm, di mana potensi besar masih terbuka dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik sekaligus branding Eco Mice Destination. Nah, sekianlah presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita ambil ilmunya dan kita kembangkan untuk membuat destinasi di Kabupaten 50 Kota itu semakin berkembang dari segi infrastruktur dan lain-lainnya. Dan inilah presentasi kuliah saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.